Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 57 kitab Tangga Pelajaran Ibadah. Nomor yang keempat daripada sembahyang sunat yang tiada disunatkan berjamaah. Yang keempat adalah sembahyang tahiyyatul masjid. Sembahyang tahiyyatul masjid ini disunatkan bagi orang yang masuk ke masjid meskipun berulang-ulang dan tiada menghendaki duduk. Apabila kita masuk ke masjid terus duduk, tiada disunatkan lagi tahiyyatul masjid. Nah, yang keempat sembahyang tahiyyatul masjid. Tahiyyat itu artinya penghormatan. Jadi setiap sesuatu yang mulia atau yang dimuliakan itu ada bentuk tahiyyatnya, ada bentuk penghormatannya. Tahiyyatul muslim adalah assalam. Penghormatan ketika ketemu orang beriman, ketika orang Islam, itu bentuk penghormatannya adalah salam. Nah, jadi punya kita ketemu orang beriman, ketemu orang Islam, kata salam, assalamualaikum. Kenal kada kenal, punya kita melihat orang tuh orang beriman, orang Islam, ya kan? Apalagi betetapihan, bokopihan, ya Allah. Nah, jadi ketemu orang beriman ke orang Islam itu bentuk penghormatannya dengan memberi salam. Ulun senang benar ini kalau betitelponan lah, senang banget kalau pakai betitelponan, pakai suara itu alangkah eloknya pakai salam, jangan tinggalkan salam. Itu sunnah Nabi, ifsa'us salam, ikra'us salam, badlus salam. Itu bentuk penghormatan kita kepada orang Islam. Kebanyakannya orang mau nyebut teleponan tuh halo tuh bang, sudah halo halo. Nah, jadi mau ada orang halo sahuti langsung gitu nah. Jadi mau ada orang betakon mengapa langsung tuh kawannya halo. Arwah nini itu kan menumbuk gelepong tuh kan, randam beras inggih kena kira-kira nang lawas diisakan buat ke langsung ditumbuk lawan halo. Nah, jadi maunya ada halo halo sahuti langsung kayaknya sama itu bang. Tiwas itu halo kan langsung jawabannya. Orang assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Nah, itu namanya tahiyyat. Nah, kalau pakai itu alangkah eloknya pakai bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa kabar nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tulak hari ini saruan. Nah, dinta. Karena munya dibuati assalamualaikum tuh kena orang wajib membalas. Maras orang. Kalau umum kan spontan. Nah, sama itu. Terkadang orang tua ngalih membela tulisan tuh ngalih. Kayaknya sama itu eloknya tah, bagusnya. Nah, satu. Yang kedua ada tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid itu dengan bentuk sembahyang. Jadi mau masuk masjid, menghormati masjid kayak apa caranya? Sembahyang. Jadi sembahyang itu adalah bentuk penghormatan masjid, karena masjid itu diciptakan untuk sembahyang.
Marjagin masjid diambil kata-kata sajadah judu, sujud itu sembahyang. Nah, yang ketiga ada namanya tahiyyatul masjidil haram, penghormatan masjid haram. Tahiyyatul masjidil haram itu adalah tawaf. Jadi munya masuk masjid haram selama orang kada mengerjakan sembahyang, itu tahayyatnya bukan sembahyang 2 rakaat, adalah bawa tawaf 7 keliling itu nah. Tawaf sunat ya. Nah, itu bentuk tahiyyatul masjidil haram. Gitu. Nah, 3 sudah. Ada lagi istilah namanya tahiyyatu ardil haram. Tahayyat penghormatan dengan tanah haram. Tanah haram itu ya Mekah. Apa itu? Ambil mikat, umroh. Nah, jadi umroh itu adalah bentuk penghormatan kita dengan Mekah. Itu namanya tahiyyatil ardil haram. Ada bentuk penghormatan tuh ada. Ibaratnya berjalanan ke Mina tuh lah, sekalipun kada musim haji, rupanya dibawa orang ke Mina, turun juga maiti, oh ini Jumratul Ula, ini Jumratul Wusta, ini Jumratul Aqabah. Nah, ada tahiyyatul Mina. Ada ulama yang berpendapat tahiyyatul Mina tuh ambil batu tuh 7 biji, umpat melimpar di Jumratul Aqabah gitu. Ya kan? Nah, dinto umpat melimpar aja 7 kali. Padahal kada musim haji, anu bentuk tahayyah kita lawan Mina ketika umpama dibawa travel sampai ziarah ke tempat Mina. Oh, di sini kena orang meluntar gitu nah. Ambil batu umpat meluntar juga. Nah, dinto itu namanya tahayyah namanya. Tahayyah. Sama itulah barangkali lah. Nah, itu juga barangkali tahayyah lawan kuitan, ya kan? Tahayyah lawan laki, tahayyah lawan guru. Ibaratnya datang itu seperti berdiri. Kama Zaidun ijlalan li amrin. Berdiri Zaid karena membesarkan Ammar. Itu barangkali termasuk tahayyah. Tahayyat itu penghormatan. Nah, termasuk ketika kita mendengar orang menyebut nama Nabi kita Muhammad, lalu kita membaca salawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, lalu kita bersalawat, itu bentuk tahayyah. Tahayyah itu penghormatan. Nah, itu. Ahmad bin Hambal garing. Lalu ada orang beilang kasiden. Ketika itu yang beilang ini menyebut ngaran Imam Syafi'i. Jangan disebut dulu, jangan disebut. Apa ujar Imam Syafi'i? Tahan dulu, tahan. Bawa pang ulun beduduk pang. Suruh beduduk. Jangan pian garing. Ulun kada hendak disebut ngaran Imam Syafi'i guru ulun, sedangkan ulun bawa beduduk. Nah, itu tuh orang beheri itu barangkali munya garing mendengar ajan orang tua beheri beduduk karena mendengar ngaran Allah kah, mendengar ngaran Nabi Muhammad kah. Bahkan jir orang beheri menakut-nakutani itu mitos atau fakta ulun gak ditahu juga. Nah, nyata dulu menakut-nakutani munya ada orang ajan tatap berebah kayak najar garingnya lawas. Suha mendengar gitu ya. Karena aja lambat anu aja. Lambat wagas. Garingnya lawas. Oh, itu pian punya mendengar ajan tuh beduduk, anu menghormati mendengar gitu nah. Itu tahayyat namanya. Tahayyat. Itu tahayyat namanya, penghormatan. Tahayyat namanya. Itu ibaratnya orang kasekumpul tuh lah, kasekumpul nih. Ada anak asrama di gang manakah di sekumpul. Nah, ada tahayyat sekumpul. Apa umpama ziarah ke makam abah guru, ya kan? Ya kalau paling kurang taliwati nggih gang Sayyidin ta, gang Ar-Raudhahnya ta,
atau gang taupik situ taliwati baca Fatihah, hadiahkan ke guru. Nah itu paling kurang itu namanya tahayyah, namanya bentuk penghormatan. Nah kita bebulik pulang, jadi sembahyang tahayyatul masjid, sembahyang penghormatan untuk masjid, karena masjid itu memang diulah untuk sembahyang. Makanya gini masjid. Nah sembahyang tahayyatul masjid ini termasuk sunat muakkadah, jangan dipenghawai. Sembahyang tahiyatul masjid nih, sembahyang tahiyatul masjid ini termasuk sunatun muakkadah, sunat nang dianjurkan benar. Sunat muakkadah tuh 75%, salawi lagi wajib kan. Jadi jangan dipenghawai sembahyang tahiyatul masjid. Ini disunatkan bagi orang yang masuk ke masjid. Jadi munya masuk ke masjid apabila aja di dalam kitab itu sekalipun waktu imbah asar atau sekalipun waktunya imbah sembahyang subuh. Nah kayak hampiannya nah ya kan, umpama hadir kuliah subuh kemarin, cuma pian umpat sembahyang fardu subuhnya di jamaah pian, entah di langgar pian, entah di masjid pian, ya kah, lalu imbah tuntung wirid di sana, lalu pian bukah ke sini pulang. Maksud bukah tuh bahkan dirian juga kan, bukah pulang ke sini. Nah masuk masjid pian, nggih anu umpat menyunat di ujung mana kadula. Dinta umpat menyunat di ujung-ujung mana kadula. Nah dinta mengapa gerang sekalipun imbah sembahyang fardu subuh, sekalipun imbah sembahyang fardu asar. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu bukan sembahyang sunat mutlak, bahkan sunat muakkad. Sunat muakkad. Kadada waktu tahrim bagi sembahyang tahiyatul masjid. Punya apabila kita masuk masjid hatta imbah asar, hatta imbah sembahyang subuh, sekalipun itu waktu tahrim, nggih sunat sembahyang tahiyatul masjid. Bahkan saking sunat muakkadahnya, ya kah? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengkhutbah hari Jumat. Nabi mengkhutbah hari Jumat, bukan kuliah subuh, bukan kuliah maghrib, imbah sembahyang waktu khutbah Jumat. Ada sahabat Nabi kita namanya Sulaik, namanya nggih Sulaik, bukan Salik, Sulaik ditasgir. Jadi Sulaik ini masuk ke masjid, Nabi kita rahatan khutbah, duduk, ujar Nabi Muhammad, ya Sulaik kum farqa rak'atain, berdiri ikam, sembahyang ikam 2 rakaat. Nah inilah dalil sembahyang tahiyatul masjid itu sunnatun muakkadah. Sampai-sampai Nabi Muhammad mahutbah, sahabat Nabi namanya Sulaik ketika itu masuk masjid merasa Nabi mahutbah lalu duduk, disuruh berdiri. Ya Sulaik kum farqa rak'atain, berdiri gawi sembahyang 2 rakaat, yakni tahiyatul masjid. Nah inilah dalil menunjukkan sunat tahiyatul masjid itu sunatnya muakkadah. Inya kada jadi masalah imbah asar, inya kada jadi masalah imbah sembahyang subuh, inya kada jadi masalah ketika orang mahutbah. Mahutbah itu cuma mun kawa jangan pang di hadapan khatib juga. Orang lindung gitu lawan khatib cangang gitu. Itu tadi ujung mana kan itu itu anu jangan ngawur orang. Itu pun sunat agak cepati sedikit, itu jangan menggalai lambat karena orang sudah khutbah kan. Nah
Cuman yang kita sahih tahiyatul masjid itu sunnatun muakkadah. Cuma ada syaratnya. Nah, coba kita lihat. Dan tiada menghendaki duduk. Apabila kita masuk ke masjid terus duduk, tiada disunatkan lagi tahiyatul masjid. Pian umpama masuk masjid, duduk pian, dah tidak disunatkan lagi tahiyatul masjid. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, cuma ulun ini paham, ulun mengerti orang-orang kampung, orang-orang tua beri. Kan hari Jumat nih, ajan nih, ajan. Biasanya berdirian ajan di muhara apa? Di muhara lawang masjid tuh berdirian itu tak. Inta berdirian. Kalau ulun kan berdiri di muhara lawang bang, ulun ajan masuk juga supaya nyaman mengambil sak nang kosong. Cuma ketika kita masuk masjid mengambil sak nang kosong, jangan duduk, berdiri juga. Nah kayak orang berdiri di muhara lawang. Inya selama kita berdiri, sajam kita berdiri masih dituntut tahiyatul masjid. Pinta. Ada habaib nggih dipinta ceramah tapi imbai lawan ulun dipinta ceramah juga. Rupanya malam itu dua penceramahnya. Oh kada kegampangan manusia berdua nama madehi sabar kada sadar. Ada nang bertiga ceramah satu majelis minta. Nah itu Pak Aziz Nabi Salisin nah. Nah jadi ketika asrakal masuk nih ujar panitia kita ke rumah dulu guru pian barangkali kelapahan keuyuhan mantok di tempat acara lain nggih terserah jerolan ulun dari awal siap umpat maulitan juga hendak di waktu asrakal dibawa orang siap sami'na wa ata'na lawan panitia. Nah jadi alhasil asrakal masuk ke masjid. Nah ketika itu yang ulun luar biasa nih lah, ini orang alim, sidin habaib, tuntung asrakal, sidin ke mihrab itu nih, ke mihrab menggawi sembahyang tahiyatul masjid. Sekalipun asrakal itu lawas itu siirnya panjang. Karena selama berdiri selama itu tetap disunatkan tahiyatul masjid. Nah, dia kata. Jadi maitisin tahiyatul masjid, umpat juga tahiyatul masjid. Rajin seorang bisa juga orang masuk masjid pas asrakal, orang duduk, umpat duduk. Mengapa? Kan sunat. Cuma sunatnya muakkadah, sayangnya tertinggal. Habib Umar pun kan masuk masjid sidin sembahyang tahiyatul masjid. Habib Umar Masya Allah. Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah sarahnya Marakil Ubudiyah. Di Marakil Ubudiyahnya. Nah apabila orang itu masuk masjid lalu inya kada mengerja tahiyatul masjid umpama nila nah dinta itu disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berapa kali bacaannya? Arba'a marrah, 4 kali. Itu gegantian sembahyang tahiyatul masjid. Pian datang masuk masjid, rupanya kada berwudu atau berwudu juga. Cuma hendak belajar sudah, hendak mendebit kitab sudah, lalu duduk. Iyalah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 4 kali, arba'a marrah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah sama kalau orang yang itu yang membaca Al-Quran terbaca ayat sujud sajadah nang biasanya kita rajin umpat orang betamat
terbaca surah apa itu tuh? Surah Al-Alaq. Ada kalau terakhir surah Al-Alaq wasjud wa tarib, ya kah? Wasjud wa tarib. Itu biasanya membaca tasbih tak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuma biasanya di kampung 3 kali. Kalau mau umpati Marakil Ubudiyah Imam Nawawi tuh, ya kah? Itu arba'a maratin, 4 kali. 4 kali. 4 kali. Ulun bisa juga menemui orang bertamat Al-Quran membaca qul huwallah tuh 4 kali. Membaca qul huwallahu ahad tuh 4 kali. Kita biasanya di kampung tuh qul huwallah 3 kali. Jadi ujar jujur mengapa 4 kali? Oh jisidin 3 kali. 1 kali itu hak Quran yang kita baca. Adapun 3 kali itu padilahnya sama dengan sebiji Quran. Oh, ada nang kayak itu tak? Nggih, ada telah barangkali nang sama itu. Kada jadi masalah lah. Membaca Quran tuh luar biasa sudah. Membaca Quran tuh luar biasa. Nah, biasanya rajin kada sujud sajadah. Karena sujud sajadah ngalih lutang orang banyak pada-padanya lah. Nah, lalu diganti lawan tasbih tadi. Nah, sama tahiyatul masjid diganti dengan tasbih juga, kegantian tahiyatul masjid. Nah, itu. Nah, kemudian pulang. Jadi sekali lagi tahiyatul masjid hukumnya sunat. Anu kada wajib. Ada wajib lah, anu sunat ja. Ada ulun lihat lagi di dalam hadis. Jadi ada seorang laki-laki Arab Badawi punya laki-laki lah masuk masjid. Ya Nabi rahatan khutbah juga. Ketika itu inya ini masuk masjid malangkahi bahu orang. Maras orang tak itu noh. Ini melangkahi bahu orang. Ada nang tajajab nang sisi tampaha betis orang, akai jero orang. Nah, dento ketika laki-laki melangkahi bahu-bahu orang, gitu Nabi kita berucap, ujar Nabi kita, ijlis pakat azaita. Ijlis pakat azaita. Duduk ikam. Pakat azaita, ikam sungguh menyakiti orang. Nah, berarti dalil ini pepalingan lawan nang Sulaik tadi. Kalau Sulaik tadi masuk masjid cuma inya kada menyakiti orang, inya permisi, nggih, itu disuruh Nabi berdiri sembahyang tahiyatul masjid. Adapun nang laki-laki ini melangkahi orang juga, cuma menyakiti orang. Ya kah? Disuruh Nabi, bukan disuruh Nabi sembahyang, bukan suruh Nabi duduk. Nah, disinilah dalil menunjukkan tahiyatul masjid sunat. Minta jakanya wajib kan disuruh Nabi sembahyang. Nah, itulah barangkali 2 dalil. 1, ada sahabat Nabi duduk namanya Sulaik. Ya Sulaik, kum farqa rak'atain. Bangun ikan, sembahyang 2 rakaat. Ya kan? Nah, berdiri oleh engkau, farqa rukuklah engkau, maknanya fasalli, sembahyanglah engkau 2 rakaat. Nah, berarti tahiyatul masjid. Ada pulang orang lain masuk juga ke masjid, cuma melangkahi bahu-bahu orang, maras orang, tajajak tampaha. Nah, apa ujar Nabi? Ujar Nabi, ijlis, duduk. Bukan kum, ijlis, duduk. Fakat azaita, ikam sungguh menyakiti orang. Nah, berarti dalil dengan 2 hadis ini dalil menunjukkan bahwasanya sembahyang tahiyatul masjid hukumnya sunat. Cuma sunatnya
muakkadah. Ulun senang banget lawan bebuhan pian ini. Ulun senang. Senangnya apa yuk? Senangnya sama ini. Langsung masjid. Kaum kita ya hayu ya qayyum. Hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayu ya qayyum. Pian datang di pauduan nih. Datang di pauduan, masuk masjid, pian kawa menghitung-hitung karena ya hayu qayyum itu kan masih lawas. Jadi masuk masjid pian menggawi sembahyang tahiyatul masjid. Tuntung salam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuntung salam, berdiri lagi. Gawi sembahyang sunat wudu. Mengapa? Karena ini masih basah-basah. Gawi sembahyang sunat wudu. Ya kan? Amalan Bilal bin Rabah. Jadi orang yang ketujuh menggawi sembahyang sunat wudu adalah Bilal bin Rabah. Sampai-sampai terumpahnya didengar Nabi di surga. Kan? Kada sepatu amas Firaun dah. Sandal kayunya Bilal surga. Gitu. Nah jadi gawi pulang 2 rakaat. 4 sudah. Tahiyatul masjid 2, sembahyang sunat wudu 2, hanyar berdiri qabliyah subuh. Masya Allah tabarakallah. Nah ini pang nang ulun salutnya lawan bebuhan pian ini berkat mengaji-ngaji ini nah gitu. Terkadang kalah nang anom. Ini pundukan ini nah ini kalah. Pundukan ini belajar juga di pondok. Nggih napa gerang? 2 gawi diniatakannya 3. Haji kiran. Paham juga di haji kiran. Haji kiran itu niat haji beimbai umrah. Jadi masuk masjid langsung sembahyang qabliyah subuh, diniatakannya tahiyatul masjid, diniatakannya sunat wudu. Boleh lah, boleh. Nang mana-mana nang Tuhan nang kaya tadi jangan berubah ya kayak pondokan. Sayangnya pian, ulun senang banget mitipin rajin lo, senang bener ulun. Senang bener. Cuma kena diitihi bang pian masuk masjid punya imam nang Al-Fatihah aja. Jangan digawi tahiyatul masjid atau niat khusus tahiyatul masjid atau sunat wudu. Pian sayangnya sembahyang sunat subuh, sunat qabliyah subuh itu luar biasa. Gawi sembahyang sunat qabliyah subuh niatakan tahiyatul masjid. Samai orang kamat jangan nyunat. Umpat tay kita. Nah kita sembahyang fardu itu kan insya Allah hukum tahiyatul masjid. Yang penting masuk sembahyang. Itu tak sama itu tak. Insya Allah masjid nih gua hiranya kita. Ulun ulang. Masjid ini gua hiranya kita. Ya kah? Jabal Nur. Al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kita ini dalam gua juga rasakan dalam gua nah. Gitu. Al ilmu nur. Gitu. Masjid ini Jabal Sur. Ya Allah Jabal Sur. Jadi mun hidup ini ada masalah bawa ke masjid. Keluar pada masjid mudahan enggih hilang masalah. Allah mudahkan. Enggih Allah uraikan, Allah hilangkan nang kesulitan hidup macam-macam. Masjid ini masya Allah. Bahkan papada orang ikam naklah munya marantau ke benua orang abah pasan sebuting jangan jauh lawan masjid. Paraki orang di masjid. Ikam nakai munya patuh lawan orang masjid, patuh lawan tutuhaan di kampung. Ikam kada cocok lawan pemuda di kampung situ. Ikam kada terusir. Mengapa gerang? Orang tutuhannya kenana melawan akan ikam nang anom-anomai pemuda anai jangan menghantam ini nih. Ini baikan ini kata jadi masjid. Nah itu jadi masjid nih masya Allah. Masjid ini bagus.
Hendak sugi akhirat masjid, karena al masjid sukul akhirat. Masjid ini pasarnya akhirat. Adapun pasar nang di luar sana itu pasar dunia, ya kah? Mun hendak berduit ke pasar, jualan apakah? Ya kah? Berusaha apakah di pasar situ? Ambil upah mah angkat barang aja kah? Hendak duit, duluni aina sukil Madinah. Tunjukkan kepadaku mana pasar Madinah. Cari pasar, karena di situ sentralnya duit. Berdagang, berusaha. Ambil upah apakah? Berjual apakah? Dinta. Jadi pasar satu. Dinta. Jadi nomor satu al masjid sukul akhirat. Hendak sugi akhirat bawa ke pasar. Maksudnya pasar akhirat masjid. Al masjid baitul muttaqin, baitul mu'minin. Masjid ini rumah orang beriman, masjid ini rumah orang yang takwa. Berarti mun hendak melihat orang beriman, mati beriman, itihi orang ke masjid. Jadi punya ada orang tuh nak ketujuh sembahyang berjamaah ke masjid, hadir pengajian-pengajian tempatnya di masjid, meninggal punya ada orang berucap washhadu ala hadzal mait min ahlil khair, min ahlil khair, insyaallah ahlil khair. Jadi dua sudah. Yang ketiga al masjid itu kena karinun fil qabri, jadi kawan di kubur. Entah jadikan malaikat kah kena entah. Ibilun bayda, jadi unta putih, jadi markab, jadi kendaraan kayaknya di padang mahsyar. Masjid nih kada gegampangan kena jadi sapinah, jadi kapal terbang kah, kapal banyu kah, punya kapal di mana ala siratil mustaqim, dijadi siratal mustaqim itu tanah naik masjid kita dan di surga kita menjadi kasrun, menjadi istana, menjadi rumah mahliga yang nanggana. Apa itu? Masjid. Masjid itu kesugihan kita, ya kah? Masjid itu kesugihan kita, masjid itu kesugihan kita. Di dunia masjid ini adalah sukul akhirat, rumahnya orang beriman. Yang kedua, dikubur menjadi kawan. Ketiga, di padang mahsyar jadi tunggangan. Keempat, kaina di siratal mustaqim, inya jadi pesawat terbang, jadi kapal. Kemudian di dalam surga inya jadi rumah kita, jadi istana kita. Oleh karena itu mudahan kita jangan jauh lawan masjid. Ada tulisan di lorong di tengah jalan, ulun isi pembacaan spanduk di muka masjid. Ada gambar capal beberapa buting, tulisannya sama ini: jangan sakit hati kehilangan sandal di masjid. Rupanya rancak kehilangan kok. Jadi panitia itu betulis jangan sakit hati kehilangan sandal di masjid. Tulisannya di bawah ulang, sakit hatilah sandal kita kada pernah ke masjid. Bujur juga ulun sepanduk tuh bagus banget sepanduk tuh. Itu sepanduk tuh bagus banget. Itu. Ulun pernah ceramah daerah Tambilahan, Jambi, Tungkal, Muara Tungkal. Jadi dari bandara itu ke Tungkal itu, di sana itu ulun lihat bagusnya tuh setiap lorong di masjid, ada masjid nih, itu ada tulisan di muka masjid. Model kayak juga tulisan yang warna hijau itu ada tulisannya, sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda sholat? Karena ada pulang masjid bertulisan ngaran masjidnya. Karena bertulisan pulang sembahyang itu pintu rezeki. Karena di sana masjid apa pulang ada ngaran masjidnya bertulisan. Setiap masjid ada di muka jalan itu Jadi kita mulai jauh tuh kelihatan ada masjid. Kita terkadang tahu di masjid tuh dintu dulu. Hanyar tahu masjid. Ini dintu sudah kelihatan ngaran masjid. Dan ada nasihat ujengan di bawahnya itu kalimat-kalimat aqimus shalah wa atuz zakah atau
as-salah miftahu rezeki atau apa. Itu luar biasa tuh. Jadi pondokan mengatakan punya jadi bupati, pempondokanlah. Nih pempondokan kita nih jadi bupati mama. Ayo langkar banget tak diulahkan nang di pinggir jalan itu ngaran masjidnya, nasihat-nasihatnya berangai memadahi. Jangan umur berberkat adalah umur yang membawa di dalam sembahyang. Orang yang sembahyang umurnya berberkat, orang sembahyang usahanya berberkat. Jadi supir motor kol itu tersinggung nang kada sembahyang. Nya punya luka tersinggung, mun kada lukahan apa nang tersinggung. Kehendak kita tuh sama itu, iya kah? Memperhatikan kayak apa masyarakatnya penyembahyang, kayak apa masyarakat makmur masjid hadir ke majelis ilmu. Pemimpin tuh sama itu. Pemimpin tuh memikirkan supaya nak kayak apa nyaman, memikirkan supaya nyaman. Ini rakyatnya nah kayak apa nyaman, jangan kepanasan. Sultan as-sultan zilullah fil ar. Pemimpin itu payung Tuhan. Payung Tuhan di dunia ini. Ngaran payung fungsinya apa? Menaungi, mengayungi, menyamani. Nang panas itu siapa? Si payung. Orang nang di bawah payung nyaman. Anak bininya nyaman. Biar aja kita laki, kita kui abah nang bepanas ngono. Jadi tulang apa jar? Tulang belakang. Diham gini orang mengangkat samin macam-macam. Iya kala. Nah itu. Jadi kepala itu harus menyamani sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya. Niatnya aku perbuat sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunnatat tahiyat, usalli sunnata tahiyatal masjidi, barangkali kadebe alif lam sakota usalli sunnata tahiyatil masjidi mudab ilaih rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnata tahiyatil masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Orang yang membesarkan rumah Allah, insya Allah Allah pun membesarkan orang yang membesarkan rumah Allah. Man azama uzima. Siapa yang membesarkan karena inya dibesarkan. Kuburnya kan diluasakan Allah di kubur. Mudahan kubur kita diluasakan Allah. Mudahan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Lapas niatnya sudah. Guru surahnya kadang alih kada kuliah lawan kulwala surah favorit. Apalagi nyamannya hidup. Yang kelima sembahyang sunat wudu. Ya kah? 2 rakaat dikerjakan setelah berudu. Nggih, salama kada karing mah, munyak karing sudah nang dimuha tuh kada disunatakan lagi. Niatnya ku perbuat sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati ku perbuat sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini sama lawan tahiyatul masjid. Imbah asar kah? Imbah sembahyang subuh kah? Nah dinta. Ini sembahyang ini sembahyang sunat. Sembahyang dulu ada 2. Ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunat. Nah, si sunat ini bagi 3. Ada zi waktin, zi sababin, lawan mutlak. Jadi ada sembahyang mutlak, ada sembahyang zi sababin mempunyai waktu, ada zi sababin mempunyai sabab, yang ketiga ada zi waktin mempunyai waktu. Yang berwaktu apa guru? Witir, sembahyang duha, sembahyang isra, sembahyang tahajud, itu ngarannya zi waktin. Ya kah? Zi waktin, ada waktunya. Qabliyah ba'diyah itu zi waktin.
Yang kedua ada zi sababin, mempunyai sabab. Nah, zi sababin ini pulang bagi 3. Sembahyang bagi 2, ada wajib, ada sunat. Si sunat bagi 3, zi waktin, zi sababin, mutlakan, sembahyang mutlak. Sembahyang mutlak tuh ya nang sembahyang taubat, sembahyang hajat, ya kan? Sembahyang tasbih itu sembahyang mutlak kita. Sembahyang mutlak kita. Nah, 3 buteng. Nang si sabab ini pulang bagi 3. Ada sababnya mutakaddimin, sebab yang terdahulu. Contoh tahiyatul masjid, masuk masjid dulu, gara-gara tahiyatul masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid, itu namanya zi sababin mutakaddimin. Sama udu dulu hanya sembahyang sunat udu, ini termasuk sembahyang zi sababin mutakaddimin. Nomor 2 ada zi sababin mukarinin. Mukarin itu beimbai. Contoh sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana itu mukarinin. Ketika awal-awal gerhana, disitulah disunatkan sembahyang. Jangan belum lagi gerhana sembahyang sudah. Itu kada mengaji entah. Atau tuntung sudah. Tuntung dah gerhana. Jangan sembahyang sunat gerhana. Jadi sembahyang gerhana itu sababun mukarinin, sabab nang beimbai. Yang ketiga ada zi sababin mutaakhirin, sabab yang terdudi. Contohnya istikharah, contohnya sembahyang ihram. Yang mana-mana pernah umroh, yang mana pernah haji, coba perhatikan. Kita pakai kain ihram nih. Imbah itu kita sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang ihram nih. Kaina hanyar beniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahajaku berumrah dan berihram umrah dengannya karena Allah Ta'ala. Itu niat ihramnya setelah sembahyang sunat ihram, berarti sahababnya tadudi sembahyang dulu hanyar beniat ihram. Kadang niat ihram dulu hanyar sembahyang. Sama istikharah, dengarakan ulun nang hadir sebedataan. Kita ini di masyarakat mahadang bingung hanyar sembahyang. Orang sembahyang dulu hanyar bingung. Nik pianina saben malam habis maghrib, pianina saben malam habis maghrib, saben malam sembahyang istikharah, sembahyang malam istikharah. Kada apa-apa, sekalipun kada denang dibingungkan. Dan mudah-mudahan berkat saben malam istikharah, insya Allah mudahan jangan menemui bingung. Ya, kita nih lain. Nih pondokan kita nih, pondokan kita. Tamat sekolah di Martapura, bingung kawin sakulah, kawin sakulah, kawin sakulah, istikharah. Berarti istikharahnya mahadang bingung. Jual kada, jual kada. Ini umpama atau bebinian, tarima kada, tarima kada. Ini bujur ya ini. Atau bisa juga anu bebiniannya nih kebubungasan. Orang hulu handak, orang hilir handak, parak rumah handak. Kebubungasan ngarannya. Munya kebebagusan nang bangkak di gulo tuh. Tuh kebebagusan. Tahu juga kan di kebebagusan. Nah, orang beri menyambat kebebagusan. Jadi ridho aja kebebagusan kan. Gitu. Nah, di sembahyang orang kampung ada nang bekuncang nang kayak harisan entah 3 buting bebuntal nah. Dalam hati mudahan orang hulu. Itu kada istikharah ngarannya. Itu beharisan. Mudahan orang hulu. Sekalinya keluar orang hilir. Bahasa jar sembahyang tadi kada husok. Itulah istikharah. Lain gitu tak. Yang keenam, sembahyang sunat ihram, banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai memakai kain
ihram. Kemudian kita ihram haji berataan. Niatnya ku perbuat sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Yang terakhir yang ketujuh sembahyang sunat tawaf. Banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai mengerjakan tawaf. Nang langkarnya tuh di belakang makam Nabi Ibrahim. Niatnya ku perbuat sembahyang sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Mudahan kita menggawi sebenarnya. Nah kemudian hal-hal yang bergantung dengan mayat, masalah orang mati selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Mudahan segala hajat mudahan dikabulkan Allah. Mudahan mati kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana wasi karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madan. Ya Rabbi bil Mustafa balla maqasidana ma madha ya wasi'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.